Saya mau bertanya nih Ustaz, bagaimana kita ikhlas dan ridho dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah, dan kita tetap istiqomah dalam beribadahnya Ustaz. Baik. Nah, cuman itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz. Bagaimana caranya kita supaya ridha menerima ketentuan Allah? Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbik, sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu. Keputusan Allah atau hukum Allah itu dibagi dua. Ada namanya al-hukmu syar'i. Hukum syar'i berupa perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Berusahalah kita sabar menjalankan perintahnya, sabar menghindari larangannya. Yang kedua namanya al-hukmul kauni. Ketentuan kauni Allah berupa takdir yang tidak kita senangi, bencana, petaka, musibah, kehilangan harta, kehilangan nyawa, macam-macam. Itu keputusan Allah. Bagaimana supaya kita rela menerimanya? Pertama, yakinlah bahwa Allah tak akan pernah menzalimi kita. Lu, ini semua musibah, kenapa Allah timpakan kepada kita? Allah menimpakan kepadamu musibah untuk mencuci dosa-dosamu. Sebagian besar orang itu tanpa musibah akan diadab Allah, dibakar dalam neraka. Dengan musibah-musibah dunialah Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosanya. Maka hikmah musibah menghapuskan dosa-dosa. Karena musibah itu kebanyakannya datang disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka kau syukuri musibah karena dapat menghapuskan dosamu. Yang kedua, musibah-musibah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk mengangkat derajatmu. Sebagian orang setelah tertimpa dalam musibah dan dia sabar menerimanya, bahkan menjadilah musibah baginya menjadi suatu keberuntungan. Nabi kita menyebutkan tentang perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana hambaku ketika aku cabut nyawa kekasih hatinya. Ya Allah, dia hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengucapkan kata-kata istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, bangunkan bagi hambaku rumah di surga, berilah nama dengan rumah pujian, Baitul Hamdi. Dengan sabarnya menerima musibah, Allah angkat derajatnya. Bagaimana supaya sabar kita menerima musibah? Kita yakini Allah tak menzalimi kita. Kita yakini musibah menghapuskan dosa kita. Kita yakini musibah mengangkat derajat kita supaya lebih lapang dari kita. Lihatlah musibah kita dan bandingkan dengan musibah orang lain yang lebih parah daripada kita, membuat kita tenang. Kalau engkau diuji Allah dengan musibah di duniamu, hartamu habis, misalnya banjir, mobilmu lewat, terbenam, tenggelam, harus banyak, segala macam, kau keluarkan uangmu. Lihat orang sebelah, tetangga sebelah. Mungkin mereka lebih parah, subhanallah, mungkin ada nyawa yang hilang dan seterusnya. Kau lihat musibahmu dalam dunia, lihat ada orang yang musibahnya dalam agama, tersesat dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam. Musibah terbesar adalah musibah agama. Dengan melihat, membandingkan musibahmu ini masih lebih ringan dibandingkan yang lain, akan membuat engkau bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau lihat anakmu cacat, sementara kalau ada orang tak punya anak, tak pernah menimang anak sama sekali. Subhanallah, lihatlah ke bawah. Engkau akan merasa syukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu. Ya, kemudian agar engkau bersyukur, bersabar dengan segala macam ketetapan syar'i, perintah-perintah Allah supaya kau sabar mengerjakannya, larang Allah supaya kau sabar meninggalkannya. Lihatlah janji-janji Allah setelah engkau mati kelak di dunia, dan janji Allah kepada orang beriman akan diberikan kehidupan hati yang tenang, yang tentram di akhirat. Lihatlah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kau benarkan Allah, kau yakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan janji-janjinya, akan engkau berusaha sabar dalam menepati berbagai macam ketentuan-ketentuan syar'inya. Wallahu ta'ala alam. Nah.